Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas IPS Ananda semuanya. Sekarang waktunya belajar IPS bersama Ibu Laila Turahmi. Tetap semangat ya mengikuti PBM hari ini. Sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, Ibu mengingatkan kepada Ananda semua untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa Ananda lakukan untuk menjaga kesehatan. Mulai dari makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, memakai masker, banyak minum air putih. Bila merasa demam, segera ke rumah sakit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya virus COVID-19 ini cepat berakhir. Supaya PBM hari ini berjalan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda semuanya, silahkan Ananda sediakan buku catatan serta alat-alat tulis untuk mencatat materi-materi yang akan dijelaskan nantinya. Adapun pelajaran kita hari ini tentang mobilitas sosial. Sedangkan model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu model pembelajaran ceramah dan model pembelajaran picture and picture. Selanjutnya, mari kita simak materi mobilitas sosial. Submateri dari mobilitas sosial yang akan kita pelajari adalah konsep dasar mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang mobilitas sosial dan peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Materi pertama, konsep dasar mobilitas sosial. Apakah Ananda pernah mendengarkan istilah mobilitas? Pasti ada yang sudah dan ada yang belum. Silahkan disimak penjelasan Ibu berikut ini. Tahukah Ananda, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Artinya, mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Materi kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Setelah memahami pengertian mobilitas sosial, sekarang kita masuk ke materi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk mobilitas yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat
baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan status atau kedudukan seseorang. Sudah kita bahas bentuk mobilitas yang pertama. Bentuk mobilitas yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Maksud mobilitas ini adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang sederajat. Baiklah Ananda semuanya, supaya Ananda lebih mudah memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial, berikut ini Ibu akan menjelaskan contoh dari bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Melalui model pembelajaran ini, contoh dari bentuk mobilitas sosial dijelaskan dengan menceritakan dua gambar yang saling berkaitan. Contoh pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas. Di sini, Ibu menampilkan gambar seorang kepala dokter bedah di Rumah Sakit Gryffindor yang bernama Bapak Bobby, yang kemudian menjadi seorang kepala Rumah Sakit Gryffindor. Berikut penjelasan kasus Bapak Bobby. Bapak Bobby awalnya seorang kepala dokter bedah di Rumah Sakit Gryffindor. Sebagai kepala dokter bedah, Bapak Bobby menjalankan tugas dengan baik. Bapak Bobby juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Bapak Bobby juga memiliki sifat yang sopan, ramah, disiplin, dan pekerja keras. Karena berbagai prestasinya, Bapak Bobby diangkat menjadi kepala Rumah Sakit Gryffindor. Gerak sosial dari kepala dokter bedah menjadi kepala rumah sakit atau naik jabatan pada kasus Bapak Bobby merupakan contoh mobilitas vertikal ke atas. Adapun faktor pendukung Bapak Bobby mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas yaitu Bapak Bobby memiliki prestasi akademik yang bagus dan Bapak Bobby memiliki sifat yang sopan, ramah, disiplin, dan pekerja keras. Contoh kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Di sini, Ibu menampilkan gambar seorang karyawan di PT Jaya Tekstil yang bernama Bapak Zaki, yang pada akhirnya menjadi seorang pengangguran. Berikut penjelasan kasus Bapak Zaki. Bapak Zaki awalnya seorang karyawan di PT Jaya Tekstil. Namun, di tahun 2020, Indonesia terjangkit wabah COVID-19. Hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian memburuk, sehingga memberikan dampak negatif kepada PT Jaya Tekstil tempat Bapak Zaki bekerja. Karena keadaan perekonomian memburuk, PT Jaya Tekstil mengurangi jumlah karyawannya. Bapak Zaki salah satu karyawan yang ikut di PHK-kan. Gerak sosial dari seorang karyawan menjadi pengangguran atau turun jabatan pada kasus Bapak Zaki merupakan contoh mobilitas vertikal ke bawah.
Adapun faktor pendukung Bapak Zaki mengalami mobilitas vertikal ke bawah yaitu wabah COVID-19 yang memberikan dampak buruk pada kegiatan perekonomian. Contoh ketiga, mobilitas sosial horizontal. Di sini, Ibu menampilkan gambar seorang sekretaris yang bernama Ibu Mia, yang bekerja di PT Kokomas Cabang Medan. Berikut penjelasan kasus Ibu Mia. Ibu Mia seorang sekretaris di salah satu PT Kokomas di Medan yang sudah menjabat selama 8 tahun. Kantor pusat PT Kokomas memindahkan Ibu Mia ke kantor PT Kokomas Cabang Padang dan tetap menjabat sebagai seorang sekretaris. Gerak sosial yang dialami Ibu Mia merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Adapun faktor pendukung Ibu Mia mengalami mobilitas horizontal yaitu masa jabatan yang sudah lama. Demikianlah penjelasan materi tentang mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, serta contoh dari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk pertemuan selanjutnya, akan diadakan diskusi di grup WhatsApp kelas dengan topik bentuk-bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat, serta saluran mobilitas sosial. Selain itu, setelah diskusi juga diadakan kuis melalui pembelajaran interaktif dengan Microsoft Excel. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Ananda yang sudah menyaksikan video ini dari awal. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Ananda semua.